Hai pecinta drakor, selamat datang kembali di alur cerita Wonder Woman. Tapi seperti biasa, subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Jo Ye-yeon pun akhirnya sadar tanpa mengetahui siapa dirinya, alias hilang ingatan. Nah, walaupun saat ini Jo Ye-yeon gak tahu siapa dirinya dan hanya tahu kalau dia adalah menantu dari keluarga kaya raya, tapi sikapnya sebagai Jo Ye-yeon itu gak hilang. Kayak gak mau ngalah, belak-belakan, dan gak bisa ditindas. Bisa dilihat saat Jo Ye-yeon sadar, si nenek kempot yang mau nampar Jo Ye-yeon ditangkis sama Jo Ye-yeon dan malah melintir balik tangan si nenek kempot. Begitu juga saat Jo Ye-yeon pertama kali melihat suaminya Mina, Sung-won, Jo Ye-yeon langsung berbinar-binar dengan wajah yang dibuat cute mungkin untuk menarik perhatiannya Sung-won. Tapi Sung-won yang mati rasa sama Mina gak tertarik sama sikap manisnya Jo Ye-yeon. Jadinya Sung-won pun langsung keluar setelah memberikan baju untuk pergi ke pemakaman keluarganya yang meninggal dalam kecelakaan pesawat. Singkat cerita, Jo Ye-yeon, Sung-won, dan keluarganya sudah ada di rumah duka untuk menyambut tamu yang memberikan belasungkawanya. Kemudian saat keluarganya datang melayat, Jo Ye-yeon bertingkah sewajarnya, tapi sangat aneh menurut orang-orang yang dekat dengannya saat ini. Contohnya, Jo Ye-yeon bersikap ramah dengan memegang tangan sepupunya, berterima kasih sambil memeluknya, karena menurut Jo Ye-yeon, begitulah bersikap dengan keluarga. Tapi kakak iparnya gak suka melihat sikapnya Jo Ye-yeon, kemudian menyuruh Jo Ye-yeon untuk beristirahat terlebih dahulu. Padahal kakak iparnya takut kalau orang-orang akan curiga sama sikap Jo Ye-yeon dan tahu kalau Jo Ye-yeon lagi hilang ingatan dan membuat rencananya gagal. Ternyata saat Jo Ye-yeon masih dirawat di rumah sakit, kakak iparnya Mina dan ayah mertuanya Mina berencana untuk mengambil alih perusahaan ayahnya Mina, yang secara hukum Mina adalah satu-satunya ahli waris yang sah, dan agar rencana mereka tercapai, Jo Ye-yeon yang mereka pikir Mina gak boleh diizinkan untuk keluar rumah, karena mereka takut kalau ada yang tahu kalau Mina lagi hilang ingatan, maka pemegang saham gak akan mendukung mereka untuk mengalihkan manajemen atas nama Mina. Itu sebabnya Jo Ye-yeon gak bilang ke siapapun yang dijumpainya kalau dia lagi hilang ingatan, karena udah diingatkan sama Sung-won saat masih di rumah sakit. Setelah Jo Ye-yeon disuruh istirahat sama kakak iparnya Mina, Jo Ye-yeon pun pergi ke toilet, dan di sana dia mendengar orang-orang lagi ngomongin dia, termasuk sepupunya. Disitulah Jo Ye-yeon tahu kalau Mina adalah anak dari selingkuhan ayahnya, dan ternyata sepupunya selalu bersikap jahat sama Mina. Dan setelah mendengar gosip tentangnya, Jo Ye-yeon pun mencari berita tentangnya di internet, dan didapatlah artikel yang menceritakan kalau dia anak di luar nikah yang diterima baik sama mertuanya walaupun Mina anak di luar nikah. Setelah berpikir tentang dirinya, membuat Jo Ye-yeon merasa lapar. Akhirnya Jo Ye-yeon pun memakan kacang yang ada di kantongnya. Kemudian tiba-tiba ada seorang pria yang merebut kacang dari tangannya dan memarahi Jo Ye-yeon karena sudah memakan kacang. Oke, aku akan ceritakan dulu tentang opa kita satu ini. Namanya adalah Sung-wook. Sung-wook adalah anak tunggal dari anak pertama di keluarga Hanso. Kira-kira ngerti nggak? Gini. Bapaknya Sung-wook adalah anak pertama di keluarga Hanso, dan anak kedua adalah pimpinan Han yang sekarang, yaitu si kakek ini. Sebenarnya 14 tahun yang lalu, ayahnya Sung-wook adalah ahli waris grup Hanso, tapi saat ayahnya dinobatkan sebagai pengganti kakeknya, tiba-tiba ayahnya meninggoy dan semua kekayaan jatuh ke tangan pamannya. Dan ternyata Sung-wook punya histori khusus sama Mina. Saat ayahnya masih hidup, Sung-wook udah dijodohkan sama Mina, dan sebelum mereka dikenalkan, ternyata Sung-wook udah kenal duluan sama Mina di rumah sakit. Nah, sejak saat itu, Sung-wook jadi sering bertemu sama Mina, dan bisa dibilang Mina adalah cinta pertamanya Sung-wook. Dan Sung-wook pun mengetahui kalau Mina alergi dengan kacang. Tapi karena ada kejadian yang membuat ayahnya Sung-wook meninggoy, perjodohan antara Mina dan Sung-wook pun dibatalkan dan diganti dengan Sung-won. Lalu Sung-wook pun diasingkan ke luar negeri dan baru datang ke Korea tepat di hari pemakaman keluarganya Mina.
Makanya saat Sungwook melihat Joyeon yang dikira Mina lagi makan kacang, Sungwook pun panik dan merebut kacang dari tangan Joyeon dan terjadilah adegan tarik-menarik yang dimenangkan Joyeon. Sedangkan Sungwook harus kalah dan tersungkur di lantai. Sampai Sungwook meminta maaf karena teringat kenangan masa lalu yang membuat Joyeon berpikir, apakah aku mengenal orang ini? Sampai akhirnya, Sungwon yang ingin mencari Mina menyapa Sungwook dan barulah Joyeon tahu kalau mereka adalah saudara sepupu. Setelah acara pemakaman selesai, semua anggota keluarga Hansu pulang ke rumah bersama-sama. Di rumah, Nenek Kim langsung menemui Joyeon dan memberikan jadwal tugas yang harus dikerjakan sama Joyeon, yang akan dibantu sama Nenek Kim dan seorang pembantu yang bernama Trang. Sebenarnya, mereka punya banyak pembantu, tapi saat tahu Joyeon yang mereka kira adalah Mina lagi hilang ingatan, semua pembantu yang bisa berbahasa Korea dipecat, agar nggak ada yang bisa cerita tentang kondisi Mina saat ini. Dan tinggallah pembantu yang bernama Trang yang merupakan orang Thailand. Setelah mendengar penjelasan dari Nenek Kim, Joyeon pergi ke kamar dan saat di dalam kamar, terdengarlah suara guyuran air dari kamar mandi. Nah di sini Joyeon udah liar nih pikirannya. Dan sambil menunggu Sungwon selesai mandi, Joyeon menyiapkan 2 gelas dan sebotol anggur, lalu berpose menggoda di tempat tidur. Kemudian Sungwon yang keluar dari kamar mandi pun terkejut melihat Joyeon ada di kamarnya. Tapi langsung tersenyum dan mendekat ke arah Joyeon. Mimin kira akan ada adegan asogeboy nih. Tapi Joyeon malah diusir keluar sama Sungwon dan menyuruh Joyeon ke kamarnya sendiri. Esoknya, Joyeon pun melakukan pekerjaannya dari subuh sampai hari udah terang. Dan yang mengagetkan ternyata, Trang pembantu yang merupakan orang Vietnam ngerti loh bahasa Korea. Dan saat sarapan pagi, si nenek kempot, si menantu pertama yang bernama Jahe, dan Sungmi, si adik iparnya Mina, berencana untuk membuat rumor agar mempermalukan Mina supaya saat rapat pemegang saham, Mina kehilangan perusahaannya. Dan mereka berbicara dengan bahasa Inggris yang berharap kalau Joyeon gak akan ngerti tentang pembicaraan mereka. Tapi tanpa diduga, Joyeon membalas mereka dengan bahasa Inggris juga. Kemudian saat Joyeon membersihkan debu pada daun plastik di ruang tamu bersama Trang, si nenek kempot juga ada di ruangan itu, mengawasi Joyeon sambil membaca koran. Tapi Trang yang gak tahan melihat tingkah si nenek kempot, akhirnya berbicara dengan bahasa Vietnam. Dan tanpa diduga-duga lagi, Joyeon menjawab Trang dengan bahasa Vietnam juga. Trang pun terkejut sama kemampuan Joyeon, dan Joyeon pun gak kalah terkejut karena dia bisa bahasa Vietnam. Akhirnya karena Joyeon ngerti bahasa Vietnam, Trang pun menceritakan perlakuan yang didapat Mina sebelum dia hilang ingatan. Nggak cuma itu aja loh, ternyata Joyeon juga bisa bahasa Prancis. Nah di saat nenek kempot, Sungmi, Jahe, dan Joyeon bersama dalam satu mobil, ternyata mereka tetap aja ceritain Mina pakai bahasa Prancis. Joyeon yang ngerti pun membalas mereka dengan bahasa Prancis. Dan sesampainya di gereja, saat menunggu acara peringatan kematian kakeknya Sungwon dimulai, keluarganya kecuali Mina ada di sebuah ruang yang khusus untuk mereka. Dan di sana, mereka terus saja menjelek-jelekkan si Mina. Dan di saat mereka berbicara, Joyeon mendengar kalau mereka akan membuat Mina menjadi gila, lalu mengambil semua harta yang akan Mina miliki nanti. Akhirnya acara peringatan kematian kakeknya Sungwon pun dimulai. Saat Pak Pendeta lagi khotbah, anaknya si Jahe secara sengaja ngelempar snack ke kepalanya Joyeon. Sekali 2 kali Joyeon masih diam nih, tapi saat kepalanya dilempar 3 kali dan di saat Pak Pendeta mengatakan kalau musuh seseorang adalah orang-orang seisi rumah, akhirnya Joyeon pun mengeluarkan taringnya dengan meneriaki anak kecil itu dan membuat semua orang menjadi kaget mendengarnya. Kemudian Joyeon pun memarahi si bocil, tapi ibunya menjawab kalau anaknya hanya nakal. Joyeon yang gak terima mengatakan kenapa hanya dirinya yang mendapat perlakuan itu dengan suara yang keras. Kemudian Sungwon pun membujuk Joyeon untuk duduk dan memahami kalau dia masih kecil, tapi ditolak sama Joyeon. Dan si kakek kempot yang hilang kesabaran pun berteriak menyuruh Joyeon untuk diam. Sesaat Joyeon pun diam mendengar teriakan ayah mertuanya Mina. Tapi Joyeon malah makin kenceng nih teriaknya dan menjadi tontonan satu gereja. Kemudian nenek kempot pun gak mau ketinggalan membalas Mina dengan mengejek Mina sebagai anak yang lahir di luar nikah. Tapi Joyeon yang gak mau ngalah membalas perkataan si nenek kempot
Dan Sungwon yang gak terima ibunya dijelek-jelekan menyuruh Mina memperhatikan perkataannya. Lalu Joyeon pun berlogat manis dengan nada mengejek Sungwon yang merupakan anak mami yang hanya bisa sembunyi di bawah ketek orang tuanya. Dan Sunghee, kakak iparnya Mina, juga mencoba untuk menghentikan Joyeon, tapi Joyeon malah berkata membabi buta menolak untuk diam. Dan si Jae juga mencoba mengingatkan Joyeon kalau mempermalukan mertua sama seperti meludahi wajah sendiri. Tapi Joyeon gak peduli, malah meludah seperti ini. Kemudian Joyeon pun menggila dengan menendang kursi dan berteriak mengeluarkan semua amarahnya. Sungwon yang juga berada di gereja merasa curiga dengan tingkahnya Mina, apalagi saat melihat rekam medis Mina yang didapatnya dari orang kepercayaannya menunjukkan kalau Mina nggak pernah melakukan operasi di lengannya. Padahal 14 tahun yang lalu Mina punya bekas operasi di lengannya. Setelah acara peringatan kematian kakeknya Sungwon selesai dan para tamu sudah pulang, Joyeon ditinggal sendirian tanpa ada yang peduli dengannya. Dan di saat itulah Sungwook mendatangi Joyeon dan bertanya, siapa kau sebenarnya dan di mana Mina yang asli? Dan episode 2 pun selesai. Seperti pertanyaan Sungwook tadi, di mana ya Mina yang asli? Nah terus keluarganya apa nggak bertanya-tanya ya sama lukisan yang dibeli Mina itu ada di mana? Entahlah, Mimin juga nggak tahu. Tapi yang pasti kita tunggu aja kelanjutannya di episode selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.